Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang sistem persamaan lanjar ya. Kalau di video sebelumnya itu kita bahas sistem persamaan nirlanjar, tapi kali ini itu adalah sistem persamaan lanjar. Yang kita bahas apa? Ini nanti langsung pada contoh kasus dan penyelesaiannya. Dalam video kali ini kita fokus pada eliminasi Gauss. Ya. Sebelumnya kalian pasti masih ingat pada mata kuliah aljabar linier kalian sudah mendapatkan materi tentang metode eliminasi Gauss. Nah, ini hanya mengulang saja. Oleh karena itu saya langsung bahas pada contoh kasusnya. Untuk proses eliminasi dalam Gauss ini ada 3 operasi baris elementer ya. Yang pertama pertukaran, yaitu urutan 2 persamaan dapat ditukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Kemudian ada penskalaan, di mana persamaan dapat dikali dengan konstanta bukan 0 karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi hasil akhir. Kemudian yang ketiga ini penggantian. Penggantian di sini maksudnya adalah persamaan dapat diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lainnya. Misalkan persamaan diganti dengan selisih persamaan itu dengan 2 kali persamaan lain, seperti itu. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang metode eliminasi Gauss, fokus pada eliminasi Gauss naif. Nah, dalam eliminasi Gauss naif ini terdapat beberapa kelemahan ya. Di antaranya jika pivotnya itu sama dengan 0. Nah, baris ke K-nya tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi elemen pada kolom P karena terjadinya pembagian dengan 0. Oleh karena itu, untuk pivot yang bernilai 0 harus dihindari dengan tata ancang pivoting strategi. Yang dimaksud pivot itu ya apa sih? Itu adalah suku pertama A di baris yang pertama dan di kolom yang pertama. Contohnya kita apa? Kita gunakan seperti ini ya. Misalkan selesaikan Nah, ini ada kasus seperti ini. Selesaikan persamaan lanjar berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. Karena tadi kelemahan dari eliminasi Gauss itu adalah terdapatnya pivot yang 0, kadang kita menjumpai seperti itu ya, maka kita harus menerapkan tata ancang pivoting. Tata ancang pivoting itu misalkan kita mendapati A, P, P-nya itu sama dengan 0, cari baris yang tidak sama dengan 0, di mana pertukaran baris tersebut itu harus kita lakukan ketika menemui kendala pivot sama dengan 0. Untuk lebih jelas akan contohnya seperti ini. Ini X1 plus 2 X2 plus X3 itu sama dengan 2.
3x1 plus 6x2 itu sama dengan 9. 2x1 ditambah 8x2 tambah 4x3 itu sama dengan 6. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Kita ubah dulu dari persamaan ini menjadi seperti ini. Penyelesaian dan persamaannya kita bisa ubah jadi ini 1 2 1, kemudian 3 6 0, kemudian 2 8 4. Nah, ini kita garis, ini solusinya adalah 2 9 6. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita nolkan yang di sini dulu ya. Kita nolkan yang di sini. Caranya bagaimana? Kita gunakan yang baris pertama. Ini kemudian ini berarti kalau yang R2 itu R2 dikurangi 3 R1 ya. Kemudian untuk yang R3 dikurangi 2 R1. Semuanya yang digunakan itu adalah R1-nya ya, karena yang akan kita cari itu adalah R2 sama R3. Nah, untuk kalau kita mau cari baris yang kedua, berarti yang di depan di sini adalah yang 2, R2. Ini kalau kita mau cari baris ketiga, yang di depan di sini adalah R3. Seperti itu ya. Ini berarti kita bisa menghitungnya. Ini tetap baris pertama 1 2 1, di sini hasilnya itu 2 tetap. Kemudian untuk yang baris kedua itu adalah 3 dikurangi 3R1, di sini kan 0 ya. Kemudian 6 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 0, di sini juga 0. Kemudian untuk baris yang ketiga R3, 2 dikurangi 2 kali 1, di sini 0, kemudian 8 dikurangi 2 kalikan R1. R1-nya adalah 2 sama dengan 4, di sini 4. Kemudian yang sini, yang kolom ketiga ini adalah 0 dikurangi 3 kali 1 sama dengan negatif 3. Sini negatif 3. Kemudian yang ini 4 dikurangi 2 kalikan 4. 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Oh, kita cek ulang. 4 dikurangi, oh ada kesalahan ya di sini. Ini adalah 4 dikurangi 2 kalikan 1 sama dengan 2 ya. Di sini adalah 2. Kemudian untuk yang sisi hasilnya kita bisa hitung yang baris sini dulu, sini ya. Itu berarti 9 dikurangi 3 kali 2. 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. 3. Kemudian yang sini yang ketiga adalah 6 dikurangi
2 kalikan R1 nya adalah 2. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan mengenolkan yang sini. Yang ini kan ya. Tapi di sini ada masalah ya. Masalahnya apa? Di sini pivotnya itu adalah sama dengan 0. Jadi kita harus pakai strategi tata ancang pivoting ya. Pivoting. Caranya bagaimana? Dengan menukarkan baris 2. Baris 2 kita tukarkan dengan baris yang ketiga. Jadi apa? Kita bisa peroleh hasil seperti ini. Itu adalah 1 2 1 2 1 2 1 2. Kemudian ini ditukar ya barisnya, jadi 0 4 4 2 0 4 2 2. Kemudian yang baris ketiga itu diisi dengan baris kedua, 0 0 negatif 3 3 0 0 negatif 3 3. Selanjutnya ini kan sudah membentuk segitiga, bawahnya sudah 0,00. Jadi kita tinggal menghitung dengan teknik penyulihan mundur ya. Ini kan kita sudah peroleh segitiga bawahnya itu adalah 0 0 0. Berarti kita tinggal menghitung dengan teknik penyulihan mundur. Teknik penyulihan mundur. Caranya bagaimana? Ini kan sudah seperti ini, berarti ini X1 plus 2 X2 plus X3 itu sama dengan 2, kemudian 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2, kemudian negatif X3 itu sama dengan 3. Nah, dengan teknik penyulihan mundur kita bisa peroleh yang pertama itu adalah negatif X3 itu sama dengan 3. Negatif X3 itu sama dengan 3. Oh maaf, ini ada kekeliruan. Ini tadi negatif 3X3 ya. Nah, untuk metode numerik kalian dituntut untuk teliti ya. Negatif 3X3 sama dengan 3. Berarti X3 nya itu adalah negatif 1. Setelah itu kita sudah tahu X3 nya ya, X3 ini. Berarti kita bisa menghitung nilai X2. Caranya berarti 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Nah, itu X3 nya kita ganti. 4X2 ditambah 2 kali negatif 1 sama dengan 2. Ini 4X2. Ini kan negatif 2. Negatif 2 pindah luas jadi tambah ya. Sama dengan 2 ditambah 2. 4X2 sama dengan 4. X2 nya sama dengan 1.
Seperti itu. Untuk yang terakhir, kita punya X2 sama dengan 1, X3 sama dengan negatif 1. Otomatis kita bisa menghitung untuk persamaannya ya. Berarti ini X1 plus 2X2 plus X3. X1 plus 2X2 plus X3 itu sama dengan 2 ya. Nah, kita masukkan ini X1 ditambah 2 X2 kalikan 1 ditambah X5 X3. X3-nya itu adalah negatif 1. Negatif 1 sama dengan 2. Nah, ini kan X1 ditambah ini 2 dikurangi 1 sama dengan ditambah 1 sama dengan 2. X1 sama dengan 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Ini berarti kita punya penyelesaiannya itu adalah X1-nya itu sama dengan 1, kemudian X2-nya itu sama dengan 1, dan X3-nya itu sama dengan negatif 1 ya. Seperti itu ya. Mudah ya. Itu adalah contoh kita dengan tata ancang pivoting. Nah, ini saya mau menjelaskan lagi untuk tata ancang pivoting itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah pivoting sebagian atau partial pivoting. Kemudian pada tata centang pivoting sebagian, pivot dipilih dari semua elemen pada kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar ya. Kemudian selanjutnya pivoting lengkap, ini jika di samping baris kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen baris dan kemudian dipertukarkan, maka tata ancang pivot ini disebut pivot lengkap. Kemudian untuk tata ancang pivoting lengkap jarang dipakai dalam program sederhana karena pertukaran kolom mengubah suatu suku X dan akibatnya menambah kerumitan program ya. Kita akan lanjut untuk contoh kasus. Misalkan ada persamaan ini contoh, berarti contoh kasus 2 ya. Ini dengan menggunakan 4 angka pena, selesaikan SPL berikut.
Ini adalah 3454 ya, ada 4. Untuk penyelesaiannya itu bagaimana? Ini penyelesaian ya. Ini berarti kita untuk baris yang pertama ini kan yang dianggap sebagai pivot tuh. Ini kita operasikan ya. Seperti apa sih? Ini penyelesaiannya dengan pivoting sebagian. Pivoting sebagian berarti untuk baris pertama kita punya seperti ini 0,0003 0,3454, di sini 1,566, terus ini adalah negatif 2,436, ini kemudian 1,569, 1,018 seperti ini ya. Kalau dengan pivoting sebagian maka kita harus mengubahnya. Ini kan karena dia mendekati 0 ya. Ini kita ubah dari sini. Ini kan mendekati 0. Berarti kita ubah baris kedua sama baris kesatunya kita tukar. Ini 0,3454. Ini 1,566. 1,569. Kemudian ini ada 0,0003. Kemudian ini ini ada kekeliruan, masih baris itu ya. Ini negatif ini ya, negatif 24,436. Ini 1,018. Nah ini yang baru ini 0,0003, 1,566, kemudian 1,569 seperti itu. Kemudian kita bisa operasikan dengan cara apa? R2-nya itu kita kurangi 0,0003 dibagi dengan 0,3454 ya. Ini R1. Kita gunakan dengan R1. Selanjutnya kita akan peroleh nilainya itu adalah begini. Ini untuk baris pertama sama 0,3454, negatif 2,436, kemudian di sini adalah 1,018. Nah untuk yang sini itu kalian bisa hitung dari mana? Dari 0 ini R2 dikurangi, berarti ini 0,0003 dikurangi 0,0003 dibagi 0,3454 kalikan R1. R1-nya berapa? Ini 0,3454.
bisa kita sederhanakan ya, ini kita coret. Ketemunya nanti adalah 0 di sini. Kemudian untuk yang saya ulang lagi ya, di sini 0,003 dikurangi, oh ini tadi udah ketemu 0. Sekarang kita yang sini, mencari yang sini ya. Ini berarti 1,566 dikurangi 0,0, tadi rumusnya adalah 0,003 dibagi 0,3454 kalikan R1-nya. R1-nya adalah negatif 2,436. Nanti ketemunya itu adalah, silahkan kalian hitung ya, nanti ketemunya itu adalah 1,568 kemudian sama yang mencari di sini rumusnya ya. Berarti kita hitung baris yang kedua 1,569 kemudian dikurangi 0,0003 dibagi 0,3454 dikalikan R1. R1-nya adalah 1,018. Nanti ketemunya itu adalah 1,568. Itu, ini ketemunya adalah 1,568. Nah, setelah itu dari sini kan kalian bisa hitung, berarti ini bisa hitung X2-nya 1,568 X2 itu sama dengan 1,568, artinya X2 ini adalah sama dengan 1. Kemudian kita bisa hitung X1-nya, ini berarti 0,3454 X1 dikurangi 2436 X2 sama dengan 1,568. Selanjutnya kita bisa hitung X1-nya itu ketemunya nanti adalah ini ya, 0,3454 X1 dikurangi 2,436 kali X2-nya tadi 1 sama dengan 1,568. Nanti ketemunya itu adalah 10, ini ketemunya X1-nya nanti adalah 10,02. Itu. Nah, jadi kita punya penyelesaian X-nya itu adalah tadi X1-nya 10,02 dan X2-nya 1. Transpose-kan ya. Jadi artinya adalah X1-nya 10,02, X2-nya adalah 1. Ini untuk eliminasi Gauss ya, yang naif menggunakan pivoting. Jika ada pertanyaan tentang hal ini, nanti silahkan kalian tanyakan di forum diskusi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.